doa. Ayo kita harus pandai berdoa. Doa itu adalah mukhul ibadati, saripati ibadah. Anda harus punya waktu untuk berdoa. Berdoa itu ibadah. Biarpun di dalamnya adalah masalah hajat kita. Dan hajat kita macam-macam. Hajat dunia, ada hajat akhirat. Boleh kita ngadu kepada Allah dengan hajat-hajat kita. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Ini satu riwayat. Sebab riwayat ana inda dhanni 'abdi bi falyadun bi masya'a, ada riwayat lain lagi. Ini adalah tentang doa. Jadi banyak riwayat Nabi menyebutkan berita baik itu adalah biasanya ini tidak satu keadaan saja. Ini keadaan doa. Nabi menyebutkan bahwasanya Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan biasa prasangka buruk kepada Allah. Kalau prasangka buruk kepada Allah dan riwayat lain akan diwujudkan dengan sesuai dengan prasangka. Berprasangka baiklah kepada Allah. Kan kita sering ya, namanya tasya'um. Tasya'um itu kalau kejadian apa-apa langsung ditafsiri dengan tafsir yang jelek, prasangka buruk kepada Allah. Hanya gara-gara di pagi hari tak tahu aja menemukan nasinya busuk, langsung bilang, ayah kayaknya anak kita sakit. Sakit beneran. Kenapa kau bilang begitu? Ada burung gagak katanya ada orang mati. Kenapa? Burung gagak bunyinya kau-kau dari dulu. Kalau burung gagak bunyinya ruk-ruk. Nanti beda, bukan burung gagak lagi. Jadi ada, nggak boleh tasya'um. Merasa menjadi petaka gara-gara burung gagak dan sebagainya. Jadi hendaknya kita menduga pagi-pagi ataunya apa? Ada di rumah lagi minum teh, jatuh piring, gelasnya pecah. Langsung biasanya tasya'um. Gelas pecah ini ada apa anak kita? Jangan-jangan di sana sakit. Sakit beneran. Ini biasa di kampung ini, tasya'um itu adalah berprasangka buruk kepada Allah. Di balik seharusnya tafa'ul, prasangka baik seharusnya. Ada gelas pecah, Masya Allah mau diganti oleh Allah banyak rezeki. Nasinya busuk pagi-pagi, kasihan dari kemarin ayam nggak makan nasi, kita pagi-pagi bisa nasi baru, bukan nasi nginep. Wah gitu aja, senang. Jangan pakai prasangka buruk kepada Allah. Kemudian di sini wa ana ma'ahu idza da'ani, lah ini kan ada pun hadis di sini, hadis qudsi sini, prasangka baik kepada Allah dalam urusan doa. Maka jika engkau berdoa hendaknya berprasangka baik kalau Allah akan mengkabul. Ud'u. Allah, mintalah, memohonlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, dan engkau dalam keadaan meyakini Allah akan mengkabul doa. Kan Allah Maha Kuasa. Kita bukan minta kepada zat yang lemah, tapi zat yang maha segala-galanya. Kalau sudah dekatnya kepada yang maha segala-galanya, maka harus punya keyakinan Allah akan mengkabul. Jadi kalau kita ingin meminta itu harus dengan penuh keyakinan bahwasanya yang kita minta itu akan memberi adalah Allah Jalla Jalaluh. Kalau Anda tidak meyakini, loh gimana? Coba saja, Anda mau minta uang kepada satu orang atau ayah Anda, atau Anda yang minta bantuan kepada teman. Tapi waktu Anda minta ngomong, Mbak bantu saya ya, paling kamu tidak punya duit, enak gak gitu? Ya nggak kira dikasih. Cuman kalau manusia kan dikasih tahu, coba, saya minta uang kepada Anda, Pak Haji, Masya Allah, kita perlu bantuan kepada Anda. Tapi model Pak Haji kayaknya nggak punya duit. Kok? Kalau Allah kan maha tahu apa yang di hati kita. Kalau manusia kan perlu dikasih tahu. Kalau Anda minta pada seseorang harus yakin dia memang mampu. Kalau tidak mampu ngapain Anda datang ke dia? Masa saya minta bantuan pada orang nggak mampu, kan aneh. Dia fakir nyung, saya minta bantuan uang. Lah bodoh saya. Dia punya kemampuan untuk membantu saya yakin. Kenapa? Dia asetnya banyak, dia orang kaya. Kemudian saya yakin dia dermawan, terus bukannya dia orang baik. Saya datang ke dia. Khusnudon dia dermawan, khusnudon dia punya uang, harus. Coba di saat saya tidak khusnudon, bahkan saya suudon. Biarpun kaya, dia orang paling pelit satu kampung dia. Pak, minta bantuan enggak? Dia ngomong, sambil ngomong kau orang pelit, kan kurang ajar. Kalau dengan Allah kan tidak pakai diucapkan.
Di hati kita ini Allah sudah tahu, kita minta yakin enggak? Itu, yakin enggak kalau Allah Maha Memberi? Harus yakin dong. Maka doa yakin. Kan disebut kenana inda dhanni 'abdi bi, kalau memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah yang maha segala-galanya. Wa an Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi, dari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi memberi kabar, ad-du'a huwal ibadatu, doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Bagi orang yang kenal Allah, doa itu adalah termasuk ibadah. Tujuan kita dalam ini, tujuan, bukan sarana. Tapi selama ini kita menjadikan doa itu kan sarana, bukan tujuan. Sehingga kita sering rajin berdoa, Masya Allah, semoga utangku beres. Pas utangnya sudah beres, enggak doa lagi. Kita akan model begitu. Karena doa menjadi sarana, bukan doa adalah sebagai ibadah. Karena kalau orang sudah berdoa itu mengadu kepada Allah, menunjukkan kelemahannya, kehambaannya. Jadi rata-rata doa kita ini adalah sarana. Lihat mau ujian gak lulus-lulus, minta doa. Setelah nanti diberi Allah cerdas, jarang berdoa. Waktu Masya Allah dia, waktu rizkinya masih sempit, Masya Allah tahajudan, puasa segala macam. Karena dia memahami doa sebagai sarana. Waktu kaya raya pun sudah gak pernah tahajudan, gak pernah berdoa kepada Allah karena salah faham tentang doa. Doa adalah ibadah, bahkan saripati ibadah. Karena di situ kita mengadu, menunjukkan kelemahan kita. Ya Allah, aku lemah, ya Allah. Bukan lemah urusan materi, urusan lemah urusan meninggalkan dosa. Ya Allah, jauhkan kami dari dosa itu, ya Allah. Karena dia lemah meninggalkan dosa, gak mampu menolak dosa. Sehingga yang maha kuasa adalah Allah yang menjadi sebab kita bisa menolak dosa. Ini, maka harus kita pahami doa adalah ibadah. Para kekasih Allah itu berdoa, kerjaannya doa, memohon. Dan memohon untuk menampakkan penghambaannya. Semakin seorang hamba menyadari dirinya seorang hamba, berarti semakin tinggi pangkatnya. Seorang hamba, semakin dia merasa dirinya seorang hamba, dengan menyadari kekurangannya, kelemahannya, maka semakin tinggi pangkatnya. Semakin tinggi. Sehingga ibadah itu kan artinya penghambaan, kalau kita paham. Kita sujud kepada Allah, penghambaan. Kita menjalankan perintah Allah, penghambaan. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menghambakan diri, ya Allah, dalam bentuk ibadah. Nah, ini adalah yang harus kita pahami, doa adalah tujuan, bukan sarana. Sarana, tujuan. Jadi hendaknya doa itu jadi kebiasaan kita, bermohon-mohon kepada Allah dalam banyak hal. Semakin banyak berdoa, indah dengan Allah, dengan Allah. Wa qala rabbukum, dan Allah Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Qara ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabul. Allah yang berfirman, mintalah kepadaku, Allah akan kabul. Maka kalau bab doa insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada syarat-syarat berdoa. Selagi janji Allah akan mengkabul, maka doa pasti kabul. Akan tapi apa sih yang disebut doa yang sesungguhnya? Doa itu kan ada makna. Kalau minta bukan doa, minta saja. Sehingga doa dihadapkan kepada Allah kalau minta saja. Tapi kalau sudah doa ada makna yang tersendiri, insya Allah kita hadirkan pada pertemuan yang akan. Apa itu doa? Selagi orang benar berdoa pasti dikabul jawabannya. Kenapa? Sudah sesuai. Ya jadi masalah kita ini bukan berdoa. Oh, baca doa panjang lebar nggak tahu yang diminta apa. Kepanjangan doanya tapi nggak sadar kamu minta apa sih? Allahumma panjang lebar, kamu minta apa sih? Nggak tahu ya Allah. Lah terus tidak ada kesadaran, kekhusyuan dalam berdoa. Apalagi tidak ada prasangka baik kepada Allah. Nanti insya Allah kita hadirkan pada pertemuan tentang hakikat doa, dan doa itu seperti apa agar mendapatkan janji Allah, ud'uni astajib lakum, memohonlah kepadaku nanti akan aku kabul. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.